Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmadona, kelas 2 FA3 dengan NPM 191FF03113. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar desain obat, struktur dan sifat molekul obat. Setiap obat adalah molekul, namun tidak semua molekul adalah obat. Molekul obat harus melewati banyak rintangan sebelum sampai pada molekul targetnya untuk kemudian berinteraksi dan menghasilkan respon biologis yang sesuai. Molekul obat harus didesain sedemikian rupa agar sampai pada targetnya dan menghasilkan respon biologis yang diinginkan. Fase yang dilalui molekul obat yaitu fase farmaseutika. Fase yang dimulai sejak obat diberikan hingga obat siap untuk diabsorpsi. Tahap ini meliputi disintegrasi dan disolusi. Yang kedua yaitu fase farmakokinetik. Fase ini disebut juga fase kerja tubuh pada obat, meliputi absorb, distribusi, metabolis, dan ekskresi. Yang ketiga yaitu fase farmakodinamik. Molekul obat yang mencapai lingkungan mikro dari target kerjanya akan berinteraksi dengan molekul target. Molekul obat berikatan dengan target melalui ikatan intermolekuler. Yang keempat yaitu fase terapeutik. Ikatan antara obat dan target dapat menghasilkan efek terapi yang diinginkan. Ikatan intermolekuler. Ikatan intermolekuler adalah ikatan yang terbentuk antara dua molekul yang berbeda, misal antara molekul obat dengan molekul targetnya. Ikatan ini dapat berupa ikatan ionik, hidrogen, dan van der Waals. Yang pertama yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk antara ion positif dengan ion negatif. Yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dapat terbentuk di antara heteroatom yang kaya elektron yang berperan sebagai hidrogen bond akseptor atau HBA dengan atom hidrogen yang miskin elektron yang berperan sebagai hidrogen bond donor atau HBD. Yang ketiga yaitu interaksi van der Waals. Interaksi ini melibatkan daerah-daerah hidrofobik antar dua molekul. Interaksi ini disebut juga gaya London. Meskipun kekuatan interaksinya sangat lemah, namun kontribusi total dari seluruh interaksi cukup penting dalam interaksi obat target. Yang keempat yaitu interaksi dipol-dipol dan ion dipol. Momen dipol adalah jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebas dalam suatu molekul. Momen dipol pada beberapa molekul bersifat permanen seperti pada keton akibat adanya perbedaan elektronegativitas. Sifat molekul obat. Yang pertama, sifat fisik molekul obat, yaitu sifat fisikokimia, sifat bentuk, sifat stereokimia, dan sifat elektronik. Yang kedua yaitu sifat molekul obat, meliputi sifat fisikokimia. Terlalu lipofil menyebabkan sukar larut dalam media air akan terikat kuat pada protein plasma sehingga konsentrasi obat dalam keadaan bebas yang akan mencapai target kerja menjadi terlalu kecil. Obat akan terdistribusi pada bilayer lipid dan menyebabkan tidak mampu mencapai inti sel. Terlalu hidrofil menyebabkan molekul obat sulit diabsorpsi dan tidak mampu menembus membran sel. Yang terakhir yaitu sifat-sifat molekul obat, sifat bentuk, dan sifat stereokimia. Terima kasih.